Kali ini kita akan memperbaiki STB yang mati. Cara yang pertama yaitu kita coba dulu ya, gitu. Ini untuk panel belakangnya nggak usah ada yang dipasang. Oke, kita masukkan dulu ya listriknya. Nah, begitu kita coba power. Nah, ini tidak jalan sama sekali, ini mati total. Oke, jika sudah seperti ini, kita tahap yang kedua, kita ini cabut dulu. Maksudnya tahap pertama ya, analisa. Tahap pertama yaitu siapkan sebuah kabel ya, kabel yang male to male ya, di market ada ya, male to male seperti ini modifan ya, di male to male. Lalu kita masukkan, nah begitu ya. Nah, setelah ini cari USB di STB ya, nah seperti ini USB, lalu kita masukkan. Nah, dan setelah dimasukkan, jika belum nyala, tahap kedua yaitu analisa rangkaian ataupun komponen, berarti kita akan melakukan pembongkaran. Oke, setelah STB-nya dibongkar, kita harus melakukan pengecekan ya, pengecekan untuk fisik ya. Sebenarnya saya tidak akan menjelaskan masalah fisik ya, nanti setelah pengecekan fisik saya akan skip ya. Ini jelaskan ini untuk blok regulator ya. Untuk blok regulator ini ada speaker kecil ataupun buzzer ya. Ini untuk sinyal iOS. Nah, jika Anda tahu di STB ada kode pos, nah ini untuk sinyal iOS. Kalau kode posnya salah, misal kode posnya menggunakan Jakarta, maka iOS-nya akan trigger dari Jakarta. Jadi sinyal warning kayak gempa bumi gitu, nanti bunyi. Oke, untuk ini ada chip ya. Ini ada tuner sekaligus RF ya di dalamnya. Ini Elco. Ini ada IC display. Ini ada memori. Oke, saya akan cek dulu rangkaiannya. Untuk pengecekan rangkaian saya skip dulu ya, karena dikhawatirkan kepanjangan. Oke, setelah saya analisa ya, setelah saya cek pada blok rangkaian tidak ada yang rusak ya, kita coba colokkan lagi. Awas jangan strumnya kepegang ya, nanti kaget. Nah, ini masih mati ya. Nah, selanjutnya jika blok rangkaiannya normal, berarti masalahnya bukan ada pada hardware melainkan pada firmware. Oke, kita lanjut. Sebentar, saya keluarkan dulu senjata andalan saya untuk flashing. Oke, selanjutnya kita akan flash di sini. Alat flashingnya kali ini saya menggunakan yang CH Programmer ya. Ini alatnya. Ini untuk alat flash, ini untuk biasa saya gunakan untuk flashing IC ya. Untuk koleksi firmware STB banyak bisa ya, kalau ada yang membutuhkan gitu. Nah, ini kita akan flash. Oh ya, komputernya belum. Bentar. Oke, di sini hubung di dalam gelap, jadi kita cek dulu ya ke kaca pembesar. Untuk memorinya sendiri ini berapa ya? Bentar, mohon maaf ya jika di kamera nggak kelihatan karena saya fokus di lensa ininya. Ini serinya XT25F32F, berarti menggunakan NAND flash ataupun IC flashing 32 MB ya, berarti 4 MB ini. Jadi kita ini 4 MB. Yang untuk rata-rata STB murah itu menggunakan 4 MB. Oke, kita sudah tahu ya. Kita lanjutkan ngoprek di software. Sebenarnya untuk flashing di komputer satu lagi, tapi harurin jadi dinuye lah. Kita coba cek pakai apa ya. Kita coba detect dulu apakah terbaca. Nah, oke, di sini ya bisa Anda lihat. Nah, jangan ini ya, karena di STB ada yang mirip ya. STB ini jangan pakai strum ya. Strumnya biarkan karena kita ini ngambil yang memorinya saja. Terbaca ya, berarti menggunakan 3,3 seperti saya kata tadi, menggunakan seri 2522 ya. Oke, kita select saja. Pakai yang mana ya? Kita hapus ya, karena saya sudah ada
EEPROM-nya. Jadi kita coba detect dulu, read dulu ya. Kita baca dulu. Ada isinya, tapi tidak nyala ya. Ini masih proses, harus sabar. Awas ini jangan, kalau lagi flashing jangan geser-geser ya, nanti gagal. Oke, jika videonya agak panjang mohon dimaklumi ya. Untuk cara flashing, oke, ini sudah sering saya bahas ya, cara flashing di video berbulan-bulan gitu, tinggal cari saja. Oke, sudah sukses ya. Kita hapus saja ya. Saya tidak akan backup, saya langsung hapus saja biar kosong dulu. Standarnya STB murah memang pakai yang 4 MB sih, ataupun yang 32 MB. Oke, untuk stok memori banyak sih. Oke, kita ini kan masih kelihatan nih bahasa aliennya. Kita read dulu ya, apakah masih kosong. Ini pakai yang yang 220. Hati-hati ya, apalagi sampai mati listrik. Nanti Jong harus mengulang nih. Kita coba read dulu ya. Bahasa aliennya harusnya tidak ada ya. Kosong. Read itu baca ya, write tulis. Oke, masih proses pembacaan. Apakah sudah kosong? Oke, sukses ya. Berarti memorinya sudah blank ataupun kosong ini ya. Oke, sekarang kita lakukan pengisian. Di mana ya? File sudah. Open file. Nah, kita cari di flash disk. Bentar, di hard disk di sini. Di sini jangan. Ini ada rahasianya, nanti kaget. Di sini firmware kita sesuaikan dulu ya. Sesuaikan dulu dengan mereknya. Banyak sih di sini. Ini ya. Oke, ini tadinya buat konten juga sih, mungkin video selanjutnya. Nah gitu. Ini sudah masuk. Kita lalu nih write dan verifikasi, berarti kita program ya. Bismillah, kita program. Apakah berhasil? Kita yes. Nah ini ketika melakukan pengisian, hati-hati ya, hati-hati nanti ini pokoknya jangan kadupak ya, katowel atau kalau lagi pengisian. Oke, ini masih proses kawan-kawan. Mohon maaf ya jika videonya kepanjangan, karena kalau saya tidak jelaskan nanti ini gimana gitu. Oke, setelah beres kita coba nanti tutup lagi untuk memastikan apakah sudah ada isinya ya. Sebenarnya nggak perlu sih kalau biasa, tapi untuk memastikan saja. Jadi hati-hati ya untuk jika Anda membeli EEPROM yang ada yang 6, yang kayak 25 Ki 64 itu kan ada yang 3,3 dan ada yang 1 MB. Jadi ada dua versi ya, ada yang menggunakan tegangan 3,3 dan ada yang menggunakan tegangan 1,8. Oke, masih proses. Oke, kita bisa lihat programming memory verification. Berarti sudah beres ya. Kita coba lakukan kita close aja ya dulu ya. Kita buka lagi. Untuk softwarenya, untuk programmer CH ini sudah lama banget ya, mungkin setahun yang lalu sudah pernah saya bagikan. Jika Anda kebetulan sudah lama langganan di channel saya, kita detect ulang. Nah ini satu ya. Oke, kita read ya, cuman kita baca saja ya. Ini kita cuman baca saja dan sudah ada isinya. Oke, ini sudah ada isinya. Bentar, jangan di close dulu ya, masih proses. Nah itu di lampunya kelihatannya. Alat flashing saya banyak, ada 3, nanti satu-satu ya buat konten. Oke, kita tutup saja ya. Nah ini sudah beres sih. Cara install drivernya kayak gitunya sudah lama. Oke, kita langsung tes. Oke, program sudah closing ya, kemudian kita cabut lah, langsung cabut dulu di sini ya. Oke, lalu kita tes ya. Nah, kita tes. Bismillah ya, Bismillah dulu teman-teman biar lancar jaya. Oke, sudah buat. Oke, sudah jalan ya. Saya tidak perlu mencontohkan, langsung jalan ke TV ya, atau sebentar kita langsung cek di TV ya. Nah kebetulan jika teman-temannya ini sudah ada proses voting ya, sudah pasti jalan. Kalau nyangkut di bot beda lagi ya ceritanya. Gampang sih.
Nah, ini kita nyalakan tanpa listrik ya. Mungkin ada yang regulatornya mungkin rusak ya, mati total seperti di awal. Apakah bisa? Nah, tanpa listrik juga jalan ya sebenarnya. Cuman sayang saja sih USB-nya nanti nggak bisa mutar flash disk ataupun WiFi dongle ya. Oke, pakai charger HP juga jalan ya. Nah, kita tes sebentar saja ya, biar videonya nggak kepanjangan. Kita ini cabut dulu. Di sini saya pakai TV saja ya. Merah. Oke, sudah. Itu nggak dicabak. Oke, kita langsung sudah jalan. Oh, TV-nya sudah jalan, kita ke TV. Oke, sudah ya. Nah, ini tinggal program sih sebenarnya. Tinggal program. Salah lagi. LCN matikan ya, biar nggak ngacak program. Isi. Aduh, lupa. Udah ya, sebenarnya ini sudah sih. Ini nggak perlu dijelaskan. Ini sudah hidup sebenarnya. Ini program singkatnya saya. Isi kode pos masing-masing. Oke. Berikutnya ini biarkan mati bip. Ini bip yang untuk EWS ya. Seperti sudah saya jelas. Ini nih EWS ini. Titit. Kalau ada gempa kan nanti bunyi. Mudah-mudahan jangan ya. Sehubung di kampung jadi sinyalnya kismin amat sih. Oke, kita pencarian ini. Selanjutnya, untuk video selanjutnya saya akan bikin konten apa ya? Video selanjutnya saya bikin konten modif tampilan ya. Jika Anda perhatikan ini kubik kaca, nanti tampilannya bukan kubik, mungkin jadi biar kalau STB-nya diumpetin kan orang lain pas nyalain, wah STB-nya bagus nih, metrik nih, padahal KW gitu tampilannya. Gitu ya, itu bisa sih, nanti ada caranya. Ada tadi di file itu ya, kalau Anda buka di, oh bukan sih, nah di sini ya, ada di dalam. Ini hasil modifan semua bisa digunakan, sudah dites. Ini firmware modif, bisa diisi ke sini. Tampilannya biar kayak Evercross, Luby, biar kayak Adband gitu, depannya gitu maksudnya. Depannya aja sih sebenarnya. Kalau isinya tergantung kekuatan ada. Oke, sudah jalan ya. Oke, itu dulu ya. Semoga pause dulu lah. Semoga bermanfaat jika ada yang ingin tanyakan. Jadi STB itu bisa jalan tanpa supply tegangan dari regulator. Kalau regulatornya mati gitu, Anda bisa memanfaatkan cas HP ya, begitu ya. Coba dulu saja, kalau begini kayak tadi mati nggak jalan, Anda bisa menggunakan cas HP ya, colokin ke bagian USB. Kalau masih nggak jalan tapi USB-nya pastikan USB yang male to male ya, jadi dua-duanya seperti ini, male to male. Banyak di market sih, mau pemale to pemale, male to pemale, banyak di market ya. Nah, kayak gini nih, kayak gini ini. Nah, ini male to pemale, banyak sih. Konverteran di era teknologi maju ini banyak sih. Oke, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.